warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia sekaligus yang telah menguji hidup dan mati. Siapa di antara kamu yang paling bagus amal? Tentu yang paling bagus amalnya yang paling ikhlas melaksanakan perintahnya Allah, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini merupakan imtihan, ujian. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, pasti Allah menguji. Maka sebagian ada orang yang gagal ketika diuji oleh Allah, tapi sebagian kecil banyak yang lulus. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kata Allah, aku akan menguji kamu sekalian dengan yang namanya rasa al-khauf, rasa takut, lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kematian. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kok bingung ini ya? Syahadat ini merupakan dasar atau basic sekaligus pondasi sebagai seorang muslim atau muslimah, yang barang siapa syahadatnya sahih, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau syahadatnya ini cacat, dikhawatirkan mati di luar itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun sahibul hajah yang saya hormati, bapak-bapak, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju majelis taklim ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menimbah ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ke rumah masing-masing. Mungkin di tengah jalan yang namanya manusia tidak tahu kapan ajal menjemput. Tapi keberangkatan kita ini lillahi ta'ala untuk menimbah ilmu agama, kita bisa mati syahid. Tapi itu bukan harapan kita. Kita kepingin datang ke majelis taklim ini dalam keadaan selamat, pulang selamat, membawa ilmu, sekaligus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian penting untuk diketahui bersama ya, kumpulnya kita di majelis taklim seperti ini tidak seperti kumpulnya kita di warung makan. Tidak seperti kumpulnya kita mungkin di yang sekarang lagi ngetren lesehan sana, lesehan situ, Masya Allah. Tapi kumpulnya kita di majelis taklim ini akan menurunkan 4 keistimewaan. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumahnya Allah, yang di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang otomatis di situ juga disampaikan sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan jiwa, kedamaian dalam hidup ini. Yang kedua, wa khasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Tidak cukup dengan itu, malaikat pun mendoakan. Antum bisa bayangkan, mungkin doa kita masih terhandle ya, karena kurangnya persyaratan. Bagaimana dengan doanya malaikat? Pasti tokcer, pasti tembus. Karena malaikat adalah makhluk suci yang memintakan ampun kepada orang-orang yang menimbah ilmu agama. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut di antara makhluk-makhluknya, seakan-akan Allah berbangga, ini hamba-hambaku yang menimbah ilmu agama. Bayangkan kalau sudah Allah berbangga, bagaimana kita tidak menjadi manusia yang mulia? Alhamdulillah. Ini supaya ada semangat kita untuk menimbah ilmu agama. Karena manusia yang paling mulia ini adalah manusia yang menimbah ilmu agama, mengamalkan agama, menebarkan agama yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini sebaik-baik makhluk di muka bumi. Bahkan ukurannya bukan di pangkat, bukan di kekayaan. Ada orang yang kadang-kadang dimiskinkan oleh Allah, tapi difahamkan agama, itu jauh lebih mulia. Tapi sebagaimana yang kita lihat contoh-contoh para sahabat ini, mereka juga orang-orang kaya, tapi faham agama. Mereka juga orang-orang miskin. Di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abu Hurairah, ada Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah sendiri miskin, tapi mereka adalah mulia karena berilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, orang itu difahamkan tentang agamanya.
Bukan orang itu menjadi baik dikuatkan fisiknya, belum tentu. Hercules lebih kuat dari kita. Samson lebih bugar dari fisik kita. Tapi bukan ukuran itu. Tapi orang itu faham tentang agama. Naam, hadirin, sebelum kami lanjut kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi nanti kami selang-seling. Sekarang Riyadhus Shalihin, minggu depan tafsir Al-Quran. Supaya klop ya. Kenapa? Ketika Nabi akan wafat, di ambang kematiannya, beliau menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diketahui bersama, bapak-bapak, mbak-mbak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada tanda bahagia. Siapa orang yang tidak ingin hidupnya bahagia? Pasti, Pak. Kita yang sudah diambang ketuaan pun kepingin bahagia. Yang muda kepingin bahagia, mbak-mbak kepingin bahagia. Tak ada yang tidak ingin bahagia hidup. Kalau toh ada orang yang ingin hidupnya susah, ini dipertanyakan, mesti nggak waras. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda itu, yang pakai tato mulai dari kepalanya sampai ujung kakinya, anak-anak punk ya. Dia punya simbol anti kemapanan. Subhanallah, anti kemapanan. Pokoknya dia bebas maunya. Kalau nggak ada yang dimakan, tikus mati pun dimakan. Katanya seperti itu, wallahu a'lam. Anak-anak pang, kadang nggak sholat, mereka nggak ngerti agama, maunya bebas. Maka ini satu tujuan yang salah. Bagaimana kebahagiaan yang sejati ini? Ada ungkapan dari seorang ulama, tidak disebutkan ya, boleh dikatakan definisi bahagia. Itu ada 3. Idza u'tiya syakar, wa idabtuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Ini sebagai pegangan bagi kita sebelum kita menimbah ilmu agama. Yang pertama, apabila dikaruniai berupa nikmat, dia syakar, dia bersyukur kepada Allah. Apabila diuji, karena hidup ini tidak selalu bertabur bunga di kanan kiri, ada buah-buahan. Hidup ini mendaki, menuruni, seperti jalannya roda yang sedang berputar, yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita sumpek, kadang kita bahagia. Itu romantika kehidupan. Apabila diuji dia sabar. Kemudian wa idza adnaba istighfar. Apabila dia terseret kepada perbuatan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Karena dia punya Allah yang mengampuni dosa-dosa. Naam, kami akan singkat ini sebelum kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, apabila diberi nikmat, kita bersyukur. Dan syukur ini berbanding lurus dengan ketaatan. Satu contoh ketika Nabi sholat malam. Jelas di situ. Nabi sholat malam ini karena lamanya berdiri sampai kaki beliau ini bengkak-bengkak.
Aisyah, orang yang dekat kepada Nabi, salah satu istri yang dicintai, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu? Bukankah dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kenapa engkau melakukan hal ini? Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang bersyukur? Yang berarti syukur nikmat ini berbanding lurus dengan ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu para ulama memberi satu masukan kepada kita ya, bahwa syukur itu ada di 3 tempat. Yang pertama, as-syukru bil lisan. Sering mengucapkan alhamdulillah. Ini penting sekali. Tapi kan kita jarang. Kecuali kalau ada nikmat yang sangat besar, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal nikmat ini terus bergulir, pindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Mana alhamdulillah kita? Kita lupa kepada Allah. Maka disunnahkan kita bangun tidur, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kita selesai makan, alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Tapi ucapan tasbih, tahmid ini akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Apabila ditimbang, ini akan memberatkan timbangan kita. Perbanyak ucapan alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, as-syukru bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh kita. Bagaimana bukti konkretnya? Orang itu bukan hanya sholat 5 waktu di masjid, tapi dia mengiringi sholat sunnah di rumahnya. Bahkan dia perhatian kepada sholat duha, lebih-lebih sholat malam. Rasulullah ini kalau payah ya, namanya beliau ini tugasnya sangat banyak. Mungkin letih atau sakit, beliau mengkodok. Sholat malam itu dikodok, waktu siang berapa rakaat? 12 rakaat. Yang beliau biasa melakukan 11 rakaat di kala malam, mungkin kesel beliau, mungkin payah. Tapi beliau adalah syukru bil jawarih. Dibuktikan dengan sholat ya antara syuruk sampai menjelang dohor, beliau lakukan 12 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat duha. Wallahu a'lam, seperti itu. Nah, jadi buktinya apa orang syukur bil jawarih ini? Adalah dengan kebaktian seorang kepada Allah. Kemudian yang ketiga, as-syukru bil qalb. Syukur dengan hati. Ingat ya, semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan ini hakikatnya dari Allah semata. Anda jangan mengatakan karena memang saya hebat, memang saya ahli ekonomi. Itu namanya metuek. Dan itu dilarang dalam agama. Kita harus tahu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepadamu, hakikatnya itu dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Jangan seperti Qarun. Qarun kan begitu. Ketika ada orang memujinya karena kekayaannya berlebih, alangkah bahagianya Qarun sampai punya kekayaan seperti itu. Akhirnya Qarun kepalanya tambah besar. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini diberi kekayaan karena memang saya ini ahli, orang pinter ekonomi.
Jangan, semua itu dari Allah. Ada Pak, orang di Lumajang ya, namanya Pak Takim. Nah, ini sekedar contoh saja. Pak Takim ini orangnya biasa-biasa, sederhana. Tiba-tiba nggak ngerti dia menjadi orang yang kaya raya. Ini aneh, dari apa? Dia tidak punya skill untuk apa misalnya. Enggak. Tapi ternyata Allah memberikan kekayaan itu berlebih kepada dia. Kalau orang-orang yang profesor-profesor itu, tapi enggak ada apa-apa. Karena memang faminallah, titipan dari Allah. Nah, syukur dengan hati, kita harus menyadari semua nikmat ini dari Allah. Panjenengan bisa duduk ya di rumahnya Bapak Haidar ini, itu dari Allah. Saya yang cukup jauh dari Lumajang ke sini, itu biidznillah dari Allah. Kalau enggak bisa, Pak. Panjenengan bisa bersilah seperti ini. Dari Allah. Berapa banyak orang yang sudah ada bisa bersilah, harus disuruh di kursi roda. Alhamdulillah antum bisa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, ini sekedar apa? Mukaddimah saja. Mungkin untuk kelanjutannya nanti langsung kita kaji kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, wa idabtuliya sabar. Apabila kamu diuji, hendaklah kamu sabar. Berapa tahun sih ujian yang Allah berikan kepada kita? Tidak imbang loh Pak ya. Dengan nikmat yang sudah kita terima, kesusahan yang ada pada kita ini sudah tidak imbang sekali. Contoh misalnya, yang paling konkret, orang sakit gigi misalnya. Tidak ada ceritanya, sampai lorong itu oleh berapa hari? Aku 15 tahun. Tidak ada. Paling 3 hari, seminggu selesai. Tapi nikmat terus-terusan ini. Sedikit baru ada ujian, baru ada cobaan. Dan itu adalah untuk menghapus dosa. Yang mana Nabi menyatakan mayyuridullahu biki khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, orang itu diuji lebih dulu. Tidak ada ceritanya para nabi berleha-leha, duduk anteng. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Utusan-utusan Allah. Maka Nabi ketika ditanya, ayyun nasi asaddul bala, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, qala al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, para rasul. Setelah itu orang-orang soleh. Setelah itu yang di bawahnya, di bawah. Seperti itu. Karena itu jangan Anda merasa, aduh awak itu kok soro terus uripe, apalagi kena pandemi seperti ini ya. Oh, ini terasa sekali. Nggak usah jauh-jauh, saya sendirinya. Pedagang, bukan pedagang. Kalau pedagang itu kan akeh bondone. Cuman ya jualan dah, jualan sepeda motor. Tapi yang ditulis sepeda motor. Nggak, sepeda motor. Yang dulu itu 1 bulan mungkin bisa laku 3. Lumayan. Sekarang 5 bulan nggak laku. Kadang laku ngepres. Bahkan ada teman kami, ya apa omsetnya sampean? Alhamdulillah Ustadz, dulu tiap hari ini masuk 5 juta kotor. Ya mungkin dapat 10% atau lebih dari itu, lumayan. Saiki oleh piro? Oleh 500 ya. Iki aksil ini mangan jeru. Tapi itulah, nanti ada saatnya. Nggak mungkin akan terus seperti ini. Memang terasa sekali ya para pedagang. Kecuali orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah. Ada orang-orang
Bu ono pandemi, ndak ono pandemi tetap. Ini yang jarang cuma seperti itu. Banyak orang yang terpapar. Nah, kemudian Nabi menyatakan wa idabtulia, ulama itu mengatakan sabar. Apabila kamu mendapat ujian, bersabar. Karena sabar ini satu karunia yang sangat besar. Tidak ada satu karunia terbaik bagi seorang hamba yang diberikan oleh Allah kecuali karunia kesabaran. Manusia itu kan kadang-kadang syukurnya bagus, Pak, sabarnya kurang. Ada orang yang sabar ketika berhadapan dengan sesuatu, tapi begitu dibuka keran rezeki, mulai sudah belakraan tidak karuan. Ada yang seperti itu. Kemudian yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik itu seperti yang Nabi memuji. Nabi menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asobathu syara'u syakar, fakana khairallah, wa in asobathu dara'u sabar, fakana khairallah. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang beriman. Tidak punya karakter seperti itu kecuali orang yang imannya sempurna. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, syukur itu lebih baik baginya. Kalau dia mendapat ujian, seperti yang kita bicarakan sekarang, dia bersabar, dia tahu ini sudah waktunya untuk sabar. Maka sabar itu lebih baik baginya. Cuma mohon maaf, ini teori loh Pak ya, bu praktekin. Ya kita berusaha sih. Ya, Ustaz itu kayak yo temenan apa enggak. Kadang-kadang kita ini kalau sudah berhadapan dengan masalah ini kadang-kadang kurang sabar, Pak. Terus terang aja. Kadang masih mengeluh. Kalau mengeluh pada batas tertentu sesuai dengan syariat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengeluh di luar itu, nah ini bahaya. Sampai Nabi menyatakan idza aradallahu bi abdikil khaira ajallallahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi sarra amsaka anhu bidanbi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, itu diuji lebih dulu ya orang ini, kemudian amsaka anhu bidanbi. Artinya setelah diuji oleh Allah, dihapuskan semua dosa-dosa. Sehingga nanti dia menghadap Allah sudah tidak ada dosanya. Karena ada kesusahan yang dia harus bersabar. Tapi apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, kadang-kadang ditahan, Pak. Ada orang yang tidak sholat, badannya sehat. Orang itu tidak pernah puasa, tapi subhanallah rezekinya lancar. Amsaka anhu bidanbi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Ditahan memang oleh Allah sampai besok disempurnakan di hari kiamat, dia sudah tidak punya bekal apa-apa. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sabar ini harus kita praktekkan di 3 tempat, Pak. Yang pertama, as-sabru fil ibadah. Sabar ketika kita melakukan ibadah. Contoh konkret, sholat 5 waktu misalnya. Kita harus bersabar. Tidak boleh orang mengatakan, durung apa-apa sadan maneng rek. Ada orang yang sampai seperti itu, sampai berbeken aku, astagfirullah, awas ini bahaya ini kalimatnya. Azan ini adalah panggilan untuk sholat. Diingatkan oleh Allah, kamu harus kembali. Karena nanti satu saat kamu akan kembali dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Karena itu as-sabru fil ibadah. Sabar ketika kita melakukan ibadah. Terutama sholat 5 waktu sudah usahakan ya. Yang bapak-bapak, yang laki-laki, jangan sholat di rumah. Harusnya ke masjid. Yang ibu-ibu silahkan di masjid boleh, di rumah oke.
Yang penting tepat waktu. Jangan sampai nutuk-nutuk no penggawean. Biasanya ibu-ibu ini sik durung ora-ora, sik durung mari, sik durung mbak-mbak. Akhirnya sampai sholat asar jam 5. Kalau sudah seperti itu, ada ancaman dari Nabi, man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ala ahlu wa mal. Barang siapa yang meluputkan diri dari sholat asar, maka seakan-akan dosanya, harta dan keluarganya dirampas, mati semua dan hartanya habis. Seperti itu dosa. Kalau dia keluar dari waktu sholat, misalnya subuh jam 5:30, tidak benar. Ini sudah waktu suruh. Iya, waktu suruh 5:30. Wah itu 5. Lah iya. Ini banyak orang yang sholat kadang-kadang ya apa iki kebapas pisan. Mungkin kalau sesekali, namanya manusia. Tapi kalau sudah dijadikan langganan terus ya apa ini? Dan antum tahu ya, pertama kali yang ditanya oleh Allah apa? Sholatnya. Allah tidak tanya kamu waktu di dunia itu piro bojone. Nah. Atau mungkin kamu sudah punya aset apa saja. Sawahnya berapa hektar? Allah tidak tanya. Allah yang menanyakan pertama, kamu sholati genawon dah. Dan itu sudah kita ketahui bersama. Nun sewu, ketika rombongan penghuni neraka itu di-handle di pintu neraka, malaikat ini sampai kaget. Ini agak harus masuk neraka. Malaikat tanya, ma salakakum fi sagor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka Sagor? Orang-orang itu mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaid. Kami waktu di dunia ini ndak sholat. Oh, pantas dari malaikat wis cemplung noe wis. Wis ndak ngenteni suwe-suwe, langsung dekek di tengah-tengah kok. Allah karim. Seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk bersabar ketika melakukan ibadah. Apapun bentuk ibadah itu, terutama sholat. Ayo Pak, ayo kita harus hati-hati ya. Jangan sampai sholat ini pikiran kita ngelayang kemana-mana. Memang tidak ada orang yang khusyuk 100%, tidak ada. Begitu mulai ngelayang kemana-mana, mungkin banyak pikiran, kembalikan. Karena khawatir kita terkena ancaman Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat yang mana mereka lalai dari sholatnya. Mereka yura'un. Mereka hanya sekedar riak saja, pamrih saja, bukan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiat. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Sabar ketika menjauhi maksiat. Ini tidak main-main, apalagi dengan adanya teknologi yang canggih ini, medsos dan lain sebagainya. Wallah. Gadget-gadget kita ini luar biasa ya. Kadang-kadang kita tersibukkan hanya di situ. Habis waktunya. Itu tidak ngomong orang lain, kita sendiri kalau sudah buka ya, terus kok lali kok. Oke dah. Berlebihan itu dilarang dalam agama, apalagi yang dibuka adalah situs-situs porno. Yang di situ menjanjikan, subhanallah, klik ini, klik itu. Seperti itu. Kalau ibu-ibu cuma browsing tas-tas tok. Tas iki merek iki, tas iki merek iki. Ya. Atau mungkin yang paling banyak browsing makanan. Nah. Ya opo guys, kok kebuli sing enak. Nah. Iki roti Maryam iki opo carane gawe? Kan sekarang sudah pokoknya mau kita tahu di situ. Subhanallah.
Oh kita tidak apa-apa, dan ini merupakan teknologi canggih, ini karunia dari Allah, asal kita bisa mensiasati. Maka kita dianjurkan as-sabru anil maksiat, sabar menjauhi maksiat. Baik maksiat mata ya, maksiat mata ini paling pekah ya. Kalau sudah maksiat mata ini kita liar, naudzubillah. Karena itu ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ya otomatis dari mata turun ke hati. Iya, kalau itu untuk nazar yang berkelanjutan ke nikah tidak masalah. Tapi kalau nador-nador terus, namanya Abu Nador. Payah nih, ada orang seperti itu. Ustaz sih nador-nador, akhirnya tambah maksiat kita. Pernah kami ingatkan ada seseorang, tidak perlu kami sebut. Siapa itu Mas? Ini Ustaz saya kepingin nikah. Telepon itu terusan sama harim ini. Tapi ya itu tadi, nikahnya tidak jelas. Tiba-tiba putus. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Malah tambah maksiat nanti. Nah, kemudian yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar ketika berhadapan dengan musibah. Dan ini satu kepastian, Pak ya. Kita ini jangan mengatakan, kalau saya tidak mungkin oleh musibah. Ojo ngomong ngono. Apalagi kita mengkambing hitamkan orang itu loh, begitu ada musibah itu gara-gara medit. Belum tentu. Mungkin itu ujian dari Allah. Kalau ini sampai bangkrut, sampai utangnya kayak belum tentu. Karena hidup ini adalah ujian, dan ujian memerlukan pengorbanan. Sementara yang perintahkan oleh Allah as-sabru indal musibah, sabar ketika berhadapan dengan musibah. Kita harus tahu ya bahwa musibah itu hakikatnya nikmat. Panjenengan ini ya, coba ndak usah misalnya dikasih nikmat terus ndak pernah dapat musibah, Anda akan merasakan kayak biasa. Tapi begitu Anda sembuh dari sakit misalnya, Anda akan merasakan, wah Allah, enak ternyata orang berbadan sehat ini. Kita bisa ke sana, bisa ke sini, ndak ono paite kelerek, opo saja masuk. Tapi kalau sakit-sakitan, tidak mungkin. Apa? Katanya jajan yang enak itu, kok atos kabeh, wonge loro masalah. Jadi kita kembali lagi, sabar ketika berhadapan dengan musibah. Harus kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menentukan hal itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, tanda bahagia ini idza adnaba istighfarah. Apabila kamu melakukan kemaksiatan, hendaklah perbanyak istighfar. Istighfar ini dari kata mikfar ya. Mikfar ini helm itu, pelindung. Ini komentarnya siapa? Ustadz Firanda. Jadi mikfar ini pelindung. Subhanallah. Begitu kita melakukan kemaksiatan, siapa manusia yang tidak pernah berbuat maksiat dalam hidup ini? Tunjukkan satu orang saja. Tidak ada. Bahkan Nabi sudah mengumumkan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa. Khata' ini adalah dosa yang sering dilakukan. Bukan sekali dosa. Mungkin satu hari kita melakukan berapa dosa. Tapi apa kata Nabi? Sebaik-baik perbuatan dosa yang cepat-cepat ditobati, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah.
Dan tempat istighfar yang paling utama, ini ibu-ibu ya, tolong, begitu Anda selesai sholat malam, kalau bisa jangan ngepres ya. Kita sholat malam, sisihkan waktu, mungkin sekitar 10 menit. Perbanyak istighfar di situ. Wabil azharihum yastaghfirun. Di akhir malam, menjelang subuh, perbanyak istighfar. Karena orang yang beristighfar ini akan mendapatkan 3 keutamaan.